والأرواح جدية البريات شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قيامه تعالى بنفسه, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Alhamdulillah, kembali kita membahas dan berupaya menjelaskan isi kitab Sifat 20 yang disusun oleh Al-Habib Utsman bin Habib Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Betawi. Semoga Allah cucurkan barakah kepada penyusun, kepada guru-guru kita sekalian, dan kepada kita semua tentunya. Sekarang tentang sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui. Sifat wajib bagi Allah, sifat yang akal tidak menerima, tidak ada pada Allah. Yang wajib kita ketahui, yang berdosa kalau kita tidak ketahui, dan berpahala kalau kita ketahui, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Ini merupakan sifat kelima dari rangkaian sifat 20 yang wajib kita ketahui secara rinci. Kita ingatkan kembali, sifat wajib bagi Allah sebenarnya tidak terbatas hanya pada 20. Semua sifat kesempurnaan ada pada diri Allah, ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang 20 ini yang wajib diketahui secara rinci begitu. Kalau bang sangka sifat wajib bagi Allah, sifat yang akal tidak menerima, tidak ada pada Allah, itu cuma sebatas 20, bukan. Analoginya sebagaimana seluruh malaikat itu kan banyak sebenarnya, sangat banyak malaikat, tapi yang wajib kita ketahui cuma 10. Nah, jadi pembatasan 10 itu nilai wajib untuk kita ketahui aja. Syukur bahkan kalau Allah tetapkan misalnya banyaklah tanpa batas, nah kan sulit. Ini hanya 20 sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui secara rinci. Maksud secara rinci di sini kan sudah diterangkan oleh Habib Utsman dengan maknanya, dengan mustahilnya, dengan dalilnya, dan bahkan disertakan di sini ada kepatutan atau kelayakan yang diperbuat oleh seorang yang meyakini Allah dengan bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya itu. Ya, mari kita teruskan. Qiyamuhu ta'ala binafsi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Akal tidak menerima kalau Allah tidak berdiri dengan sendirinya. Nah, berarti nilai berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya yang disebut dengan qiyamuhu ta'ala binafsi ini wajib. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Nah, sementara tidak berdiri dengan sendirinya itu adanya ungkapan Allah tidak berdiri dengan sendirinya, itu tidak diterima oleh akal. Berarti sesuatu yang ketika akal tidak menerima adanya, dalam hal ini tiada berdiri dengan sendirinya, itu adanya ungkapan bahwa Allah tidak berdiri dengan sendirinya, itu dinilaikan sebagai sesuatu yang mustahil.
Dalilnya firman Allah Ta'ala, Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Jadi alam ini tidak kaya, yang kaya dari sekalian alam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti kaya? Yaitu kaya itu berdiri sendiri tadi. Jadi ringkasnya maksud berdiri sendiri di sini, Allah tidak perlu kepada sekalian alam. Mustahil Allah perlu atau berhajat kepada sekalian alam. Alam itu selain daripada Allah, masiwallah, selain daripada Allah, termasuk kita. Allah tidak berhajat kepada kita. Memang yang wujudnya qidam serta baqa. Wujud Allah kan qidam. Allah tuh wujud adanya qidam tanpa awal, baqa tanpa akhir. Tentu mukhalafah, yang ada tanpa awal tanpa akhir itu mukhalafah lil hawadits, tidak benda, bukan benda. Jadi mukhalafah lil hawadits itu dimaknakan aja secara mudah, Allah bukan benda. Nah, sehingga kalau Allah itu bukan benda, wajarlah tidak berhajat, dia tidak perlu dia kepada apa juga pun, termasuk tempat. Kalau benda kan dia perlu tempat, di atas, di bawah, di samping kanan, samping kiri. Tidak terpakai istilah demikian kepada Allah, karena Allah tidak butuh itu. Allah tidak berhajat, dia tidak perlu kepada sekalian alam, sebab sebelum adanya alam dia sudah ada. Kalaulah Allah perlu kepada alam, tentu lebih duluan yang dia perlukan itu adanya, baru dia ada. Ini enggak, semua selain daripada dia ada setelah adanya dia. Maksudnya lah, ada begini, selain daripada Allah adanya diadakan oleh Allah, begitu. Allah duluan daripada seluruh makhluk, tapi bukan duluannya itu ada awal, kan sudah kemarin. Jadi ketidakberhajatan Allah kepada makhluk itu hal yang memang semestinya. Akal menolak kalau Allah berhajat kepada makhluk. Nah, begitu. Jadi qiyamu ta'ala binafsi ini artikan aja, Allah tidak memerlukan bantuan, mustahil perlu kepada bantuan. Misalnya ada ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang bersifat Rahman di atas arasy, dia beristiwa. Nah, maka jangan dimaknai itu bahwa Allah bertempat di atas atau Allah tuh perlu kepada arasy. Nah, jangan dimaknai itu, karena tempat tidak ada kalau tidak diadakan Allah, arasy tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Tentu sebelum adanya arasy dan tempat, Allah sudah ada tanpa memerlukan keduanya. Itu berarti jadi bila ada ayat-ayat yang sifatnya mengarahkan pemahaman kepada pembendaan terhadap Allah, berarti itu ayat mesti ditakwil. Artinya dipindah maknakan, seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tentu tidak bisa kita maknai tangan sebagaimana tangan kita, atau bahkan kita maknai Allah punya tangan aja tidak benar, terlebih punya tangan sebagaimana tangan kita. Allah punya tangan aja sudah tidak benar maknanya. Jadi tangan di sana mesti dipindah maknakan dengan pemindahan yang tentu
mesti ada pegangan juga kita lah, bukan sekehendak hati kita memindahkan maknanya atau mentakwil maknanya, itu mesti sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yang dikemukakan, yang digariskan oleh para ulama di bidangnya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adanya. Nah, bagi orang yang mu'taqid, bagi orang mukmin, orang yang beriman mu'taqid, yang meyakini bahwa Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, nah itu patutnya dia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tuh berdoa kepada Allah, nah ini tujuan dia merangkai doa itu untuk menampakkan kepada Allah bahwa dialah yang perlu kepada Allah, bukan Allah yang perlu kepada dia. Begitu. Jadi ini hebatnya doa. Doa itu pernyataan nilai kehambaan. Jadi seolah kita mengatakan kepada Allah, ulun yang perlu kepada pian ya Allah, ulun yang perlu kepada engkau ya Allah, bukan engkau yang perlu kepada ulun. Sepertinya seperti. Jadi rahasianya doa itu. Jadi bukan berarti orang yang berdoa itu tamak, dia yang ada ini tidak cukup dirasa lalu berdoa, bukan. Dia hanya menampakkan keberhajatannya kepada Allah, menampakkan bahwa dialah yang perlu kepada Allah, bukan Allah yang perlu kepada dia, lalu diwujudkannya dengan menampakkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahdaniyat, artinya wahdaniyat asa zatnya dan asa sifatnya dan asa fi'ilnya. Zat itu maksudnya diri Allah. Nah, diri Allah. Zat itu diri Allah asa. Sifatnya, sifat Allah pun asa, sifat Allah juga asa. Fi'il Allah, perbuatan Allah, arti fi'il Allah atau perbuatan Allah juga asa. Jadi wahdaniyat ini wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada af'al atau perbuatan. Allah itu asa, bukan cuma zatnya, juga sifat dan perbuatannya, ya begitu. Dan ini sifat wajib bagi Allah. Apa maksud sifat wajib bagi Allah? Sifat yang kalau Allah ada padanya bersifat ini berpahala, bila tidak ada berdosa Allah. Bukan itu wajib di sini, bukan wajib seperti itu. Itu apabila ada nilai pahala, dosa, itu berarti wajib syar'i lah. Ini wajib dalam hukum akali. Apa itu? Sesuatu yang akal tidak menerima tidak adanya. Bahwa Allah tidak wahdaniyat, akal tidak menerima. Nah, berarti wahdaniyat itu masuk pada kategori sifat wajib bagi Allah, sifat yang kita wajib mengiktikadkan kada mau kadada, tidak mau tidak ada pada Allah. As-sa'dzat, diri Allah tidak ada yang menyamai. Yang pertama. Kemudian yang kedua, maksud as-sa'dzat di sini, diri Allah tidak atas berbagai unsur. Jadi satu dalam artian tidak berbagai-bagai. Ya kan, sesuatu tuh ada yang satu dari berbagai-bagai. Misalnya saja satu orang manusia, dia terdiri atas satu tangan kanan, satu tangan kiri, satu telinga kanan, satu telinga kiri, satu kaki kanan, satu kaki kiri. Nah, semua itu menyatu disebutlah dengan satu.
Jadi kalau kita sebut satunya satu kesatuan berarti Allah, bukan begitu. Jadi ada dua bahasan dalam hal esa pada zat ini. Pertama, tidak ada yang menyamai zat Allah. Yang kedua, zat Allah tidak terdiri atas berbagai-bagai. Kemudian esa pada sifat. Esa pada sifat artinya sifat Allah tidak ada yang menyamai. Tidak ada satupun yang menyamai sifat Allah. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa, tidak ada satupun makhluk yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, bahas yang ada pada esa pada sifat ini, yaitu sifat Allah tidak berbagai-bagai. Maksudnya begini, Allah cipta langit dengan misal sifat kudrat lah, kan sifat-sifat Allah tuh banyak. Misalnya sifat kudrat, arti kudrat kan kuasa. Allah cipta langit dengan sifat kudratnya itu. Allah cipta bumi dengan sifat kudrat itu juga. Allah cipta sesuatu selain daripada langit dan bumi pun dengan kudrat yang sama. Bukan berarti Allah cipta langit dengan kudrat yang satu, Allah cipta bumi dengan kudratnya yang lain, Allah cipta selain daripada langit dan bumi dengan kudratnya yang lain lagi. Banyak kudrat Allah, bukan cuman satu kudrat Allah, dan dari itulah dia cipta segala sesuatu. Nah kita, jadi sebagaimana esa pada zat, esa pada sifat ini juga dua penjelasan. Pertama, tidak ada yang menyamai sifat Allah, tidak ada yang menyamai kesempurnaan sifat Allah maksudnya. Yang kedua, tidak ada, bukan, sifat Allah tidak berbagai-bagai. Kemudian yang berikutnya esa pada fi'il. Fi'il itu perbuatan. Perbuatan Allah itu esa. Di sini hanya satu penjelasan, yaitu sifat perbuatan Allah tidak ada yang menyamai. Perbuatan Allah tidak ada yang menyamai. Mengenai perbuatan Allah berbagai-bagai, itu tidak tertolak. Memang seluruh yang ada ini termasuk kita adalah hasil karya Allah, perbuatan Allah. Itu tidak tertolak. Tapi bahwa ada yang menyamai, yang mampu menyamai perbuatan Allah, nah ini yang tertolak. Jadi ada, begitulah pembahasan tentang esa pada zat, dua bahasannya, esa pada sifat dua bahasannya, esa pada fi'il satu bahasannya. Maka mustahil itu sesuatu yang akal tidak menerima adanya. Kenapa adanya? Apa ya? Berbilang zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya. Zat Allah 2, 3, 4 itu kan berbilang. Sifat Allah 2, 3, 4. Perbuatan Allah 2, 3, 4 biasanya lah. Ada yang menyamai, jadi 2 jadinya Allah itu ada Allah dan ada yang menyamainya, kan kata perbuatan esa perbuatan, tidak demikian. Nah, jadi mustahil adanya berbilang-bilang. Berbilang itu kan tidak satu maksudnya. Tenang. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran pada firman-Nya, Qul huwallahu ahad, artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Itulah dalilnya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, mukmin orang yang beriman, mu'taqid orang yang yakin bahwa Allah bersifat wahdaniyat. Nah apa ya konsekuensinya nih? Bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap suatu kejadian. Nah, orang yang yakin Allah bersifat wahdaniyat, pandangannya hanya satu. Apapun yang terjadi ini adalah
karyanya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia nisbahkan segala perbuatan ini yang terjadi ini, maksudnya yang ada saat ini nih, ada saat ini, yang ada telah lalu, pokoknya apa juga pun yang pernah dan sedang ada, bahkan yang akan ada, itu semua hasil kreasi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi ketika panca indera kita terhubung kepada apa juga pun selain Allah, kada kosong hati kita daripada memandang Allah yang maha satu tadi. Demikian, mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kefahaman, dan mudahan Allah jagakan i'tiqad kita, istiqamahkan kita dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah hingga dzurriyyat kita. Wassallallahu wasallama ala nabiyil akram wa ala nabiyil akram wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam biniyatil qabul wa ila hadratir rasul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin وعلى آله وصحبه يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.